warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Rina Setiawati. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Mari kita simak video pembelajarannya. Sebelum kita memulai ke materi pembelajaran, mari kita simak tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Perhatikan gambar di samping. Apa nama hewan tersebut? Dan apa yang kalian ketahui tentang hewan tersebut? Ya, betul sekali. Hewan tersebut adalah kelinci. Kelinci adalah hewan yang lucu. Ia dapat melompat dan berlari dengan lincah. Tahukah kamu mengapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah? Jawabannya, kelinci dapat melompat dan berlari dengan lincah karena kelinci memiliki organ alat gerak. Pada dasarnya, organ gerak pada kelinci dan semua hewan hampir sama dan juga sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Anak-anak, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan dengan berpindah posisi atau perubahan posisi, baik seluruh atau sebagian dari tubuhnya. Makhluk hidup dapat bergerak apabila terkena rangsangan dari seluruh atau sebagian tubuhnya. Gerak hewan pada manusia menggunakan sistem organ gerak yang berguna untuk berlari, melompat, memegang, berjalan, memanjat, dan sebagainya. Semua organ gerak pada hewan dan manusia pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. Gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu yang pertama alat gerak pasif yang menggunakan organ gerak tulang. Yang kedua alat gerak aktif yang menggunakan organ gerak otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama dalam kedua alat gerak ini membentuk suatu sistem, yaitu yang dinamakan dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak yang pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak yang pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak hewan dan juga manusia. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membentuknya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang, pergerakan otot tersebut akan membuat tulang tersebut ikut bergerak. Baiklah anak-anak, setelah mempelajari organ gerak hewan dan manusia, selanjutnya kalian akan mempelajari materi ide pokok dan kalimat pengembang. Apa yang kalian ketahui tentang ide pokok dan kalimat pengembang? Pertama-tama, Bu Rina akan menjelaskan materi tentang pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Ide pokok bisa terdapat di awal paragraf, tengah paragraf, dan juga akhir paragraf. Yang kedua adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian setelah kalian mempelajari ide pokok dan kalimat pengembang, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan, Bu Rina memiliki tugas untuk kalian kerjakan. Tugas kalian adalah buka buku tema 1 halaman 3. Di situ ada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Kemudian, tugas kalian temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf bacaan. Baiklah anak-anak, dari apa yang sudah kalian pahami tentang ide pokok dan kalimat pengembang, kalian harus bisa mengembangkan ide pokok menjadi paragraf yang padu. Tugasmu sekarang adalah buka buku tema 1 halaman 5. Di
situ terdapat ide pokok, yaitu terdapat 3 ide pokok yang kalian kembangkan jadi paragraf. Kerjakanlah tugasmu itu pada buku tulis masing-masing. Kemudian serahkan hasil kerjamu pada guru kelasmu. Demikianlah materi yang bisa Burina sampaikan untuk kalian. Semoga bermanfaat bagi dirimu dan pengetahuanmu. Mohon maaf apabila salah kata dalam menyampaikan materi Burina tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.